adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah iman kita. Dalam menuntut ilmu, adab dan akhlak yang baik sangat dibutuhkan karena hal ini sangat penting. Sebab banyak dari penuntut ilmu yang lupa, bahkan tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, sehingga ia menjadi penuntut ilmu yang kasar, tidak beradab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua dan gurunya yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Membahas tentang adab seorang penuntut ilmu, terdapat banyak sekali adab-adab yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maka dari itu, insya Allah saya akan membawakan 4 adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu. Adab yang pertama, menjelaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa aw yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah yang ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat. Dan demikianlah agama yang lurus dan benar. Menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa-dosa. Dan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Adab yang kedua, membersihkan hati dan akhlak yang buruk. Sebetulnya sebagai penuntut ilmu, kita harus membersihkan hati kita dari segala kecurangan, iri dengki, dan keyakinan yang buruk, sehingga ilmu yang bermanfaat dapat memasuki hati kita. Salim bin Al-Qatari berkata, haram atas cahaya ilmu memasuki hati seseorang, sedangkan dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang dibenci oleh Azza wa Jalla. Perumpamaan ilmu dalam seorang hamba seperti cahaya lampu. Apabila cahaya lampu tersebut bersih, maka cahaya yang akan dihasilkan akan terang. Begitu pula sebaliknya. Apabila cahaya lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan akan redup, bahkan hilang. Adab yang ketiga, memohon ilmu yang bermanfaat dan selalu merasa butuh kepadanya. Sebagai penuntut ilmu, kita harus memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana potongan firman Allah dalam Quran surah Taha ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi zidni ilmin. Artinya, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka dari itu, semua kita dapat menerima ilmu yang bermanfaat serta didahului dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Adab yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan selalu merasa rindu untuk mendapatkannya. Tidak layak sebagai penuntut ilmu untuk bermalas-malasan mencarinya. Sebagaimana Yahya bin Abi Katsir berkata, ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dipanjangkan dengan santai. Dan bagaimana juga dalam satu ungkapan yang berkata, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Maka dari itu, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita hindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola.
lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.